Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, semakin gua pikirkan, semakin semuanya terasa aneh. Bagaimana kalau Ragnir itu sebenarnya abadi, sama seperti Gorose? Sebenarnya chapter 1182 itu yang menarik bukan cuman soal God of Rain ya. Karena ada satu hal lainnya yang menurutku sangat menarik, yaitu perkara soal Ragnir. Di awal scene kita benar-benar diperlihatkan kalau Imo mengenal Ragnir. Bahkan Imo terlihat menyindir dan mesarkas Ragnir sampai Ragnir marah menggunakan bahasa tupanya yang mungkin artinya seperti ini. Saya akan lawan. Tapi di sini muncul satu masalah besar. Setidaknya telah dikonfirmasi kalau palu ini memakan buah iblis Ragnir, yang berarti status Ragnir sekarang adalah buah iblis. Dan kalau kalian bingung, Ragnir ini sekarang seperti tekonya milik Hitetsu, gajah di pedangnya Spandam, dan beberapa contoh lainnya. Tapi kasus Ragnir ini cukup menarik ya, bahkan mungkin terkesan beda. Karena menurut visual yang diperlihatkan di sini, antara Ragnir, palu, dan God of War itu sendiri terlihat seperti memiliki eksistensi masing-masing. Mereka terlihat berpisah atau terpisah. Palu tidak terlihat menggunakan kekuatan Ragnir, dan Ragnir sendiri juga masih terlihat sebagai dirinya sendiri. Emang bisa saja itu hanya ilustrasi, bisa saja Oda tidak menjelaskan detailnya, tapi tetap saja Jadul bilang kalau setelah kematian God of War, Ragnir masuk atau menjelma ke dalam palu itu. Artinya sebelum itu Ragnir dan palu ini tidak menyatu, yang berarti juga Ragnir dulunya merupakan entitas murni, makhluk asli dan bukan buah iblis. Sehingga masalahku kepada Ragnir saat ini adalah dulu dan saat ini. Dulu Ragnir bukan buah iblis, tapi saat ini Ragnir adalah buah iblis. Dan jelas pertanyaan utamanya adalah bagaimana Ragnir bisa berubah jadi buah iblis? Bagaimana Ragnir masih mengingat Imo? Bagaimana Ragnir masih menyimpan kebencian kepada Imo? Hal itu yang akan jadi pertanyaannya. Tapi satu hal yang perlu dipertanyakan terlebih dahulu itu adalah apakah Ragnir pernah mati? Soalnya berbicara makhluk yang sebelumnya bukan buah iblis dan menjadi buah iblis, itu kemungkinannya juga terjadi kepada Sun God. Karena ya kalau kita lihat dari sisi manapun, Sun God yang diperlihatkan di sini yang melawan sosok God of War itu berbeda banget dengan Joy Boy. Yang berarti ada kemungkinan kalau makhluk-makhluk mitologi itu memang pernah ada di dunia One Piece. Mereka hidup, mereka nyata, dan entah bagaimana ceritanya esensi mereka berubah menjadi mythical Zoan. Nah, pertanyaannya itu tadi, apakah mereka pernah mati untuk masuk di siklus buah iblis tersebut? Atau konsepnya ternyata sama kayak buah iblisnya Sugar, hanya dengan menyentuh targetnya saja seseorang tersebut akan langsung jadi mainan selamanya. Nah, dengan kekuatan Imo yang bernama Devil's Fruit, analogi yang sama bisa dipakai, bahwa Imo bisa merubah semua makhluk mitologi menjadi buah iblis TP Zoan mitologi. Jadi untuk menjadi buah iblis di tahap pertama ini tidak perlu mati. Sehingga Ragnir saat ini besar kemungkinan belum mengalami kematian sama sekali. Semenjak Ragnir menjadi buah iblis, user pertamanya hanyalah palu ini. Singkatnya, Ragnir ini abadi atau masih hidup sejak saat itu. Dan hal itu akan jadi masuk akal bagiku kenapa Ragnir masih mengingat Imo dan masih menaruh kebencian kepada Imo. Sementara Nika itu ya seharusnya sudah mengalami kematian satu kali. Saat Nika berubah juga jadi buah iblis, Joy Boy memakannya. Joy Boy mati dan saat ini dimakan oleh Luffy, dan tidak ada efek apapun dari ingatan masa lalu yang men-trigger Luffy. Jadi harusnya Ragnir ini ya emang masih hidup dan belum mengalami kematian sekalipun. Dan benar, harusnya ini seperti Gorose.
Karena ya sampai sekarang Oda tidak pernah benar-benar mengonfirmasi kalau Gorosei adalah user buah iblis. Tapi mereka punya kemampuan berubah menjadi monster. Dan diriku atau kita semua pernah membuat teori tentang hal ini. Jangan-jangan Gorosei bukanlah pengguna buah iblis, tapi mereka adalah bentuk asli dari entitas tersebut yang muncul di suatu makhluk. Singkatnya begini ya, buah iblis itu mungkin hanyalah wadah. Kekuatannya berada di dalam buah iblis. Lalu manusia memakannya agar mendapatkan kekuatan tersebut. Sedangkan Gorosei ini kemungkinannya melewati fase tersebut. Kekuatan mereka tidak masuk ke dalam buah terlebih dahulu, tapi langsung berada di tubuh mereka, tubuh manusia ini. Dan kalau begitu, status Gorosei saat ini mungkin sama seperti Ragnir yang masuk ke buah iblis. Belum mati, masih hidup sejak saat itu, dan tentu saja berumur panjang dan terkesan abadi. Api bisa mati. Dan jika asumsi ini benar, maka ini akan menjawab soal God of War dan Nidhogg. Kalian pasti bingung, jika di era ini belum ada buah iblis, kenapa Nidhogg bisa berubah wujud seperti manusia dan bisa punya kekuatan berubah juga menjadi Nidhogg? Yap, simple, karena God of War atau Nidhogg sama seperti Gorosei. Apalagi ya dikonfirmasi, Nidhogg ini adalah pengkhianat, harusnya emang antek-anteknya Imo. Dan dengan begini juga akan jadi menarik, artinya mereka ini makhluk pertama yang belum mati. Dan ketika mereka benar-benar mati nantinya, barulah kekuatan mereka akan bereinkarnasi atau ngespawn menjadi buah iblis. Dan kasusnya seperti buah iblis Nidhogg yang dimakan Loki kemudiannya sebagai user baru. Jadi sekarang, jujur aja, gue benar-benar curiga buah iblis milik Saturn itu ada dan tumbuh di suatu tempat di dunia ini. Dan hal plot twistnya saat ini yang kupikirkan adalah bagaimana jika ternyata user baru dari kekuatan Saturn itu adalah Garling. Jadi nanti Garling mungkin akan berwujud seperti ini. Soalnya wujud Jupiter itu ya adalah cacing yang menurutku di Egghead kemarin cuman ini orang yang gak jelas pergerakannya, seperti baru memiliki kekuatan itu. Artinya Jupiter masih beradaptasi dengan kekuatan barunya itu karena dia bukan user pertama. Tapi lebih plot twistnya di sini adalah buah iblis Saturn ini akan muncul atau didapati sama rombongannya Kurohige. Karena ini akan jadi skema menarik untuk Kurohige. Sebab apa? Devon sudah mengcopy wujudnya Saturn. Dan berbicara soal Kitsune yang merupakan buah iblisnya Devon, ada mitologi yang menjelaskan kalau Kitsune ini bisa membuat persepsi orang berubah atau jadi ilusi atau semacamnya. Dan ini banyak penjelasan. Pertama, Kitsune mampu merubah dirinya sendiri menjadi wujud orang lain. Atau yang kedua, Kitsune bisa merubah persepsi orang lain kepada orang lain sehingga orang lain berubah jadi wujud lainnya. Intinya, apakah Devon dengan kekuatan buah iblis Kitsune-nya itu bisa merubah wujud orang lain? Dan jika bisa, ini akan jadi skenario menarik kalau ada anak buah Kurohige yang dapat kekuatan buah iblis laba-laba dan diubah wajahnya jadi wajahnya Saturn. Itu akan jadi rencana penipuan yang sangat mengagumkan jika benar-benar terjadi. Jadi pada intinya di video kali ini aku hanya ingin menyampaikan kecurigaanku saja bahwa Ragnir ini mungkin belum pernah mati. Dan mungkin kasusnya mirip dengan beberapa Gorosei. Dan Nidhogg adalah contoh antek-antek Imo yang berkhianat yang setelah mati kekuatannya ngespawn jadi buah iblis. Bahkan ukurannya kecil ya, nggak besar. Lalu kecurigaan muncul di buah iblis Saturn yang mungkin ada setelah kematian Saturn. Semua ini akan jadi keuntungan Luffy dan Kurohige di saat yang sama. Luffy tinggal suruh Chopper podcast 3 jam dengan Ragnir, maka Luffy atau rombongan Luffy akan mendapatkan banyak informasi penting. Atau kalau mau gampangnya, tinggal suruh Kuma kuras ingatan Ragnir. Semua orang bisa melihatnya dengan langsung.
Sementara Kurohige semisal rencana Saturn berhasil, banyak juga manfaat yang bisa ia peroleh. Apalagi jika ternyata itu adalah core rencananya untuk sesuatu yang lebih besar. Sehingga aku benar-benar penasaran apa yang terjadi setelah Arc Elbaf ini. Dan bagaimana menurut kalian?